Maka ketika Apple datang untuk meminta Intel mendesainkan dan memproduksi chip untuk iPhone, mereka nolak. Alasannya sederhana. Menurut perhitungan, penawaran itu nggak cukup menguntungkan untuk Intel. Sebuah keputusan yang kemudian disesali Paul Otellini, CEO Intel pada saat itu. Lalu bagaimana Intel tetap bisa memimpin pasar di tengah melambatnya inovasi mereka? Jawabannya, selain melakukan rangkaian kampanye marketing yang ciamik, Intel melakukan praktek anti-kompetisi. Selain melanggar kontrak kerjasama dengan AMD, Intel sengaja memberikan informasi palsu untuk menghambat perkembangan AMD. Intel juga menyogok perusahaan-perusahaan seperti NEC, Hitachi, Toshiba, Fujitsu, Sony, hingga Dell, HP, dan Lenovo untuk tidak menggunakan chip AMD dalam produk-produk mereka. Di tahun 2009 terungkap Intel membayar Dell hingga 6 miliar US dollar. Selain itu, di tahun 2010, Intel juga ketahuan memasukkan data hasil benchmark dengan menggunakan custom code yang membuat prosesor Intel seolah-olah bekerja lebih baik dari AMD. Pada tahun 2014, Dr. Lisa Lu diangkat sebagai CEO AMD. Fokus beliau saat itu adalah menyederhanakan perusahaan dan mempercepat pengembangan teknologi baru. Pada tahun 2017, AMD memperkenalkan prosesor Ryzen berdasarkan arsitektur mikroprosesor Zen baru mereka. Ini adalah alternatif yang lebih terjangkau untuk CPU kelas atas dan produk yang mampu menantang chip Intel terbaik. Inilah titik awal AMD dalam menggoyang tahta Intel sebagai produsen mikroprosesor pilihan pelanggan. Setelah peluncuran arsitektur Zen baru tersebut, pangsa pasar Intel untuk pasar konsumen turun menjadi 69 dari 81% di tahun sebelumnya. Sementara AMD naik dari 18,1 menjadi 31%. Walaupun begitu, Intel tetap jumawa dengan membanggakan rekor pendapatan kuartal pertama di tahun itu yang mencapai 14,8 miliar US dollar dengan laba bersih 3 miliar US dollar. Brian Krzanich, CEO Intel kala itu meremehkan ancaman dari prosesor Ryzen AMD. Namun, menurut data CPU benchmark dari Fastmark Software di kuartal pertama tahun ini, di 2021 ini, AMD menguasai 39,4% pangsa pasar untuk semua jenis CPU, sementara Intel menguasai 60,6%. Hebatnya, untuk pangsa pasar komputer desktop, AMD bisa mengungguli Intel dengan 50,7 pangsa pasar. Sementara Intel, pangsa pasarnya turun menjadi 49,3%. Di tahun yang sama, saat AMD merilis prosesor Ryzen-nya, Apple yang produk komputernya mengandalkan prosesor Intel mengeluhkan prosesor buatan Intel yang nggak bisa mengikuti peningkatan kapabilitas yang diharapkan Apple. Sering bermasalah katanya, dan juga panas. Namun, sayang Intel terlihat nggak serius dalam menangani keluhan Apple tersebut.